Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, everyone. Greetings to all of us. Praise and gratitude for the blessings God has given us. Don't forget to send salawat and salam to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, who has brought us from darkness to light. I will then submit it to the moderator. Okay, thanks for leader. First of all, allow me to introduce our group. Sri Rizky Wahyuni as leader, Siti Nur Afia Mujahida Tamrin as secretary, Umu Kalsum as presentator, Ulmi Asra as editor, and myself as the moderator. The sub-material will be below. The first is definition by Sri. The second is purpose by Ulmi. The third is strategy and example by Umu. The fourth is example by Afia. And the last conclusion is by me. So next, the material will be presented by Sri. Sri, time is yours. Okay, thank you. The moderator has given me a chance. I will explain the definition of inference. An inference is a conclusion reached on the basis of evidence and reasoning. Sometimes the topic of a text may not be stated anywhere directly. Inferensi adalah kesimpulan yang dicapai berdasarkan bukti dan penalaran. Terkadang topik suatu teks tidak dapat dinyatakan secara langsung dimanapun. You must look for clues and try to guess what the passage is about. Good readers infer by using what they already know. Prior knowledge along with clues in the text. Text accidents to from an idea. Anda harus mencari petunjuk dan mencoba menebak tentang apa bagian itu. Pembaca yang baik menyimpulkan dengan menggunakan apa yang sudah mereka ketahui, pengetahuan sebelumnya, beserta petunjuk dalam teks, bentuk teks untuk membentuk sebuah ide. Itulah pemaparan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Thanks, Sri. Next, the second material will be presented by Ulmi. Ulmi, time is yours. Thanks to the moderator for the opportunity that has been given to me. Well, straight to the point, the purpose of inference is so that the reader can understand the points conveyed by the author. Jadi, tujuannya yaitu agar pembaca dapat memahami poin-poin yang disampaikan oleh penulis. Mungkin hal ini terasa mirip dengan main idea, namun perbedaannya inference lebih jelas penalarannya daripada main idea. Bisa juga digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. I sincerely appreciate your attention today. That is all from me. Thank you so much. Thanks, Ulmi. Next, the third material will be presented by Umu. Umu, time is yours. Okay, guys, I will explain about the strategy and example. Jadi, pembaca yang baik menyimpulkan dengan menggunakan apa yang telah mereka ketahui, pengetahuan sebelumnya, serta petunjuk dalam teks, bukti teks untuk membentuk sebuah gagasan. Jadi, yang dimaksud dengan pengetahuan yang telah mereka ketahui dan pengetahuan sebelumnya adalah suatu pengetahuan yang mereka dapat setelah mereka membaca teks tersebut. Petunjuk dalam teks yaitu yang memberikan arahan dalam melakukan sesuatu agar tujuan yang diharapkan tercapai. Oke, bisa kita lihat pada template tersebut terdapat dialog antar dua orang. Baik, saya akan membacakannya. Excuse me, do you live around here? Street? No, this is Maple.
Oh dear, I really don't understand. I'm looking for Elm Street, and I hope this was it. No, no, Elm Street isn't anywhere near here. But wasn't that the high school back there? No, it was the town hall. Oh, then I'm confused. Can you take a look here and show me where I am? Sure, let's see. You are over here. See, this Mayfield Ave. And here is the high school. Now, if you want to get to Elm Street, you'd better take the bus. Jadi dalam surat menceritakan bahwa ada seorang pengunjung yang tersesat. Dan di samping dia tersebut ada 3 pertanyaan. Who are these people? Siapakah orang ini? Visitor from out of town and someone who lives there. Pengunjung dari luar kota dan seorang yang tinggal di sana. Number 2. What are they talking about? Apa yang mereka bicarakan? Where they are, the visitor is lost and wants to know where she or he is on the map. Pengunjung tersesat dan ingin tahu di mana mereka berada di peta. Number 3. Are they men or women? How can you tell? Apakah mereka laki-laki atau perempuan? It is impossible to tell. Tidak mungkin untuk disampaikan. Mengapa tidak mungkin untuk disampaikan? Karena dalam teks tersebut tidak disampaikan bahwa mereka adalah laki-laki ataupun perempuan. Oke, sekian dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Thanks, Umu. Next, the fourth material will be presented by Afia. Afia, time is yours. Okay, thank you for the moderator has given me a chance to bring this material. Okay guys, here we have a project. So who's want to answer this? Please raise your hand. Okay. Okay, and this is the answer. Jadi, ini ada percakapan antar 2 orang. Dan di sampingnya terdapat poin-poin simpulan. Yang pertama, where are these people? Di manakah orang-orang ini? Kedua, what are they doing? Apa yang mereka lakukan? Yang ketiga, sebenarnya di sini what are they talking about? Sorry about the typo. Yang artinya apa yang mereka bicarakan? Yang keempat, are they men or women? How can you tell? Apakah mereka laki-laki atau perempuan? Bagaimana kamu menyampaikannya? Untuk pertanyaan nomor pertama, petunjuk yang kita dapatkan di sini adalah my whole apartment is rattling. Seluruh apartemenku berderak. Jadi, kesimpulan yang kita dapatkan, orang-orang ini tinggal di apartemen. Yang kedua, what are they doing? Apa yang mereka lakukan? Dari percakapan ini, kita melihat bahwa mereka berdebat tentang volume suara. Jadi kesimpulan yang kita dapat, mereka berdebat tentang volume suara, volume musik tersebut. Nomor ketiga, who are they talking about? What are they talking about? Apa yang mereka bicarakan? Mereka membicarakan tentang volume musik. Clue-nya itu, turning down the music. Yang keempat, are they men or women? How can you tell? Kita tidak bisa mengidentifikasi gendernya karena tidak ada petunjuk tentang gender. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Thanks for Afia.
So, the last material is conclusion will be presented by me. So, conclusion is making inference is an activity where we conclude something that is not stated in the text. And it is intended that readers of listeners understand what the author convey and understand the big point along with elaboration. Jadi membuat kesimpulan adalah suatu kegiatan di mana kita menyimpulkan sesuatu yang tidak dinyatakan dalam teks dan dimaksudkan agar pembaca atau pendengar memahami apa yang disampaikan oleh penulis dan memahami pokok-pokok beserta apa penjabarannya. Thank you that all the material we presented. Okay, I will open a question and answer session. Those who want to ask, please raise your hand. Jadi bagi teman-teman yang ingin bertanya, tolong acungkan tangan. Nurul Hidayah Bardin, saya persilakan. Baik, terima kasih kesempatannya. Izin bertanya. Mungkin bisa dijelaskan Oke, terima kasih Iza Mujahidah. Untuk inference ini, apakah dia biasanya bisa keduanya atau hanya untuk teks yang berbentuk percakapan? Oke, thanks Nurul Iza. Untuk Kofratul Aiman, saya persilahkan. Saya tanya kepada kelompok 9. Tadi bagaimana cara Oke, terima kasih Kofratul Aiman. Dari pertanyaan-pertanyaannya, berikan kami waktu 5 menit untuk mendiskusikan Oke. Saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Nurul Izzah. Inference itu untuk teks yang berbentuk percakapan atau paragraf. Jawabannya itu bisa keduanya. Saudari Nurul Izzah, apa jawabannya diterima? Baik, saya terima. Terima kasih jawabannya. Terima kasih, Bu. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Nurul. Bagaimana cara membuat kesimpulan dengan baik? Yaitu pertama, baca tulisan dengan teliti, tandai topik utama dan poin penting bagi pembahasan dalam beberapa sub, seleksi informasi relevan tiap topik. Terus tulis kesimpulan sesuai dengan bahasa sendiri, mengumpulkan informasi dalam bentuk poin untuk lebih mudah dipahami dan lakukan evaluasi terhadap kesimpulan. Bagaimana Nurul, apakah bisa diterima jawabannya? Baik, terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari M. Kufratul Aiman, yaitu bagaimana cara untuk menemukan inference dalam sebuah teks. Yang pertama dalam sebuah teks yaitu yang pertama membaca teks secara keseluruhan
agar dapat memahami apa yang dibicarakan dalam teks secara umum. Yang kedua, menemukan bukti-bukti yang mendukung asumsi. Dari bukti-bukti tersebut, Anda dapat membuat kesimpulan dan prediksi terkait apa yang tidak disampaikan secara langsung oleh penulis. Iya, terima kasih Umu atas jawabannya. Saya terima. Apakah ada yang ingin bertanya? Presentasi. Oh, Nurdia Ulhak. Ya, dipersilahkan Mega. Iya. Well, my question is, tadi saudara Fia ini berhubungan dengan pertanyaan saudari Iza Mujahidah. Tadi beliau mengatakan bahwa apakah making inference ini bisa digunakan dalam bentuk paragraf. Jadi berdasarkan PPT yang telah kelompok Anda itu kan dia kan bentuknya dialog. Oke. Terima kasih. Ulhak. Jadi ada satu teks paragraf yaitu pemerintah telah menetapkan kebudayaan menjadi urusan wajib. Artinya negara harus hadir dalam upaya-upaya pembangunan di bidang kebudayaan melalui fasilitas budaya dan desa. Keberadaan masyarakat adat dan komunitas budaya menjadi strategi sebagai upaya interaksi masyarakat pendukungnya, sosialisasi dan nilai masyarakat. Kumpulan tepat masyarakat pemerintah diharapkan komunitas budaya dan desa adat secara bersama-sama. Yes, I accepted there. Thank you. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mem. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you for the presentation of the 10 group. Jadi bagi teman-teman yang ingin bertanya, tolong acungkan tangan.